Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 71. Cerita diawali di sebuah wilayah asosiasi naga surgawi. Terlihat ketua klan tinju lemah lembut Lim Taekwon, terlihat melamun membayangkan anaknya yang gugur saat terjadi konflik tragedi Dewa Iblis Metal Kekal. Kau sungguh anak yang tidak berbakti. Bisa-bisanya justru pergi mendahului ayahmu sendiri, ujar Lim Taekwon. Saudara Lim, panggil ketua sekte pedang Oh Nam Oh Do Nam yang secara tiba-tiba berkunjung ke kediaman Lim Taekwon. Kakak, ternyata engkau tiba, ujar Lim Taekwon yang menoleh dan melihat Nam Oh Do Nam sambil memberikan hormatnya. Aku datang untuk menanyakan kabarmu, tetapi aku merasa ragu mengatakannya karena juga sebagai seorang ayah, saut Nam Oh Do Nam sambil membalas hormatnya. Terima kasih sudah datang, ketua sekte Oh, ujar Lim Taekwon. Tolong tegarlah, Jae Jong tidak mungkin ingin melihat ayahnya dalam kondisi terpuruk, imbuh Nam Oh Do Nam. Ya kau benar, terima kasih perhatiannya, saut Lim Taekwon. Yang kemudian berkata, Ho Sam, tolong tetaplah mampir kemari meskipun sudah tidak ada Jae Jong. Baik, Paman, saut Ho Sam. Apa ada masalah? Tanya Lim Taekwon. Saudara Lim, aku masih merasa ragu mengucapkannya kepadamu atau tidak, ujar Nam Oh Do Nam. Yang kemudian lanjut berkata, tetapi sebagai sesama ayah, aku ingin memaksa diri mengatakannya. Tolong maklumilah diriku ini. Bukankah kita sudah kenal dekat? Tolong katakanlah saja, ujar Lim Taekwon. Kabarnya Jae Jong, ujar Nam Oh Do Nam merasa ragu. Yang kemudian lanjut berkata, bukan dibunuh oleh Dewa Iblis Metal Kekal. Kakak, apa maksud perkataanmu? Tanya Lim Taekwon yang terkejut mendengar hal itu. Ho Sam adalah saksinya, saut Nam Oh Do Nam. Yang kemudian lanjut berkata, katakan apa yang kau lihat, Ho Sam. Kemudian Ho Sam menceritakan saat dirinya membuka penutup matanya yang ditutup oleh MC kita. Secara tidak sengaja Ho Sam melihat saat detik-detik akhir dari Jae Jong di tangan MC kita. Yang membuat Ho Sam terkejut menangis dan tak percaya, sebelum dibuat pingsan oleh MC kita. Setelah mendengar cerita tentang hal itu, Lim Taekwon bertanya dengan air mata kemarahannya. Apa itu benar? Itulah yang kulihat, Jae Jong pada saat itu masih, ujar Ho Sam yang belum selesai berkata. Namun disela oleh Nam Oh Do Nam dengan berkata, Saudara Lim, tolong tenangkan dirimu. Ada kemungkinan orang itu punya alasan melakukannya kan? Prajurit tangguh itu, ujar Nam Oh Do Nam yang belum selesai berkata. Namun disela kembali oleh Lim Taekwon yang sudah tidak dapat menahan amarahnya dengan berkata. Jae Jong, putraku, kau telah menderita secara tidak adil. Saudara Lim, saut Nam Oh Do Nam yang melihat Lim Taekwon berlari keluar dari kediamannya. Saudara Lim, ujarnya Nam Oh Do Nam yang mencoba menghentikannya dan mengikutinya berlari. Scene beralih keesokan harinya di panti asuhan yang disponsori oleh MC kita. Anak-anak, bermainlah di luar bersama Bong, ujar mbok pengasuh yang datang berkunjung memantau panti asuhan. Kakak bohong kerjaannya cuma berlatih bela diri, saut anak-anak panti asuhan yang bermain di sekitar mbok pengasuh. Mendengar hal itu mbok pengasuh berpikir dalam hati, apa dia bersama So Hyun? Biarkan saja mereka, mungkin Bong juga sedang punya kepentingan. Dia cuma tidak tertarik lagi dengan permainan anak kecil, saut para pengasuh pantai asuhan. Kejar aku, awas kau ya, berhenti, riuh anak-anak di dalam panti asuhan. Chapter sedikit bergeser di suatu tempat di luar panti asuhan. Terlihat Bong Sayang sedang berlatih bela dirinya sendiri.
Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh Sohyun yang datang melihatnya berlatih. "Sejak kapan kau di situ?" tanya Bong. "Baru saja," jawab Sohyun. "Kenapa kau menatapku begitu?" tanya Bong. "Meskipun tendangan memutar tampak hebat dan bisa menakuti lawan, kau sudah kuberitahu kalau punya banyak kelemahan juga kan?" jawab Sohyun. Yang kemudian lanjut berkata, "Meskipun kelihatannya sederhana, kau sudah kuberitahu untuk melatih kuda-kuda tendangan dulu. Tapi ini adalah bela diri yang dipakai Jikwon, sang ahli bela diri terhebat di dunia. Karena itulah di akademi juga diajarkan," saut Bong. "Kau dan kakak-kakak aku memang sangat mirip, bodoh sekali. Pahlawan Jikwon memang ahli bela diri terhebat, dia memiliki kekuatan yang tiada tanding. Tapi yang kau lakukan sekarang adalah seperti orang yang belajar terbang sebelum belajar berjalan," imbuh Sohyun. "Apa maksud perkataanmu?" tanya Bong yang tidak mengerti. "Kalau kau tidak setuju, cobalah dulu melawanku. Akan kuajarkan 1-2 gerakan sebagai kakakmu," ujar Sohyun lagi. "Tunggu," saut Bong. Yang membuat Sohyun bertanya-tanya apa yang mau dilakukannya. Kemudian Bong datang dengan membawa 2 buah tongkat kayu. Yang kemudian berkata, "Ayo bertarung dengan tongkat ini. Aku memang lebih percaya diri bertarung dengan tangan kosong, tapi saat lawanku memakai senjata pasti akulah yang kalah." "Benarkah?" tanya Sohyun. Yang kemudian lanjut berkata, "Mungkin aku juga lebih terbiasa dengan bela diri tangan kosong saat kita bermain bersama. Memegang senjata benar-benar terasa berbeda, karena kita juga harus memperkirakan jarak serangan musuh. Ayo kita mulai saja," saut Bong. Yang membuat Sohyun terkejut dengan apa yang akan dilakukan Bong. "Mohon bimbingannya," ujar Bong yang membungkuk memberikan salam hormat. "Mari bertarung secara adil," saut Sohyun yang juga membungkuk memberikan salam hormat. Kemudian Bong bersiap dengan kuda-kudanya. Lalu dengan cepat menyerang Sohyun, namun dengan mudah dapat dihindari oleh Sohyun. Sambil menghindari serangan Bong, Sohyun berkata, "Sewajarnya, penyerang pertama pasti akan menang. Tapi akan terus kuulang apa yang kukatakan tadi. Jika kau tidak bisa melepaskan seluruh tenagamu, kau hanya akan memberitahu jarak seranganmu pada musuh. Yang lebih buruk adalah, sekarang kau tidak tahu seberapa jarak seranganku." Kemudian dengan cepat Sohyun menangkis serangan Bong, dan langsung melangkah masuk mendekat kepada Bong. Lalu berkata, "Dan jika kau hanya memukul tanpa berpikir, maka kondisi seperti ini akan terus berulang." Dengan wajah merahnya, Bong berkata, "Bertarunglah dengan serius." Yang kemudian dengan cepat Sohyun mendorong Bong mundur dengan serangan telapaknya. "Keya," ujar Bong yang kembali lagi maju menyerang. Melihat hal itu Sohyun berpikir dalam hati, "Aku tidak bisa memberitahunya semengerikan apa serangan jarak jauh, jika hanya menghindarinya." Yang kemudian Sohyun menangkis serangan tongkat Bong, lalu lanjut berputar untuk menyerang balik Bong dengan cepat. Bong dengan terkejut menahan serangan balik Sohyun. "Sekarang jelas sekali jarak seranganmu lebih pendek dariku," seru Sohyun. Yang kemudian melancarkan serangan tusukan tongkat yang mengenai Bong. Namun secara tiba-tiba Bong menangkap tongkat Sohyun, dan menariknya. Ujar Sohyun yang terkejut mendapatkan hal itu. "Bukankah tadi kau memberitahuku jangan memukul tanpa berpikir?" tanya Bong sambil mengangkat tongkat Sohyun. "Kau cekatan juga ya?" jawab Sohyun sambil tersenyum. Yang membuat Bong tersipu malu dengan wajah merahnya. Chapter sedikit bergeser saat Sohyun dan Bong kembali ke panti asuhan dan makan bersama. "Belajarlah caranya menulis dari Sohyun," ujar mbok pengasuh kepada Bong. "Kami sudah mengingat 1000 karakter," saut Bong. "Jangan puas dulu dengan itu. Masih banyak karakter yang belum bisa kau baca," ujar mbok pengasuh lagi. "Aku lebih tertarik dengan pelajaran bela diri," saut Bong. "Bong benar-benar mirip kakakku," imbuh Sohyun. "Tapi aku senang kau mau menemaninya," saut mbok pengasuh.
Melihat kedekatan Bong dan So Hyun, Mbok pengasuh berpikir dalam hati. Andaikan saja Bong lebih berkompeten. So Hyun, ujar Bong. Saut So Hyun. Aku sudah lama penasaran, kenapa kok jadi sangat lemah meskipun sangat pintar? Tanya Bong. Hah, apa maksudmu? Tanya So Hyun balik. Dulu kau lebih memakai tenaga, tapi kini kau lebih bersikap seperti perempuan biasa. Jawab Bong. Jangan samakan aku dengan kalian. Kau dan kakakku melatih tenaga luar dan dalam, tetapi aku tidak. Ujar So Hyun. Bukankah kau juga bersekolah di Akademi Naga Langit? Kau tidak melatih tenaga dalam? Tanya Bong yang terkejut. Aku tidak bisa melatihnya karena suatu alasan. Jawab So Hyun. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Selain akan dimarahi kakek jika mempelajarinya, aku juga tidak bisa memakai bela diri yang kupelajari tanpanya. Aku benar-benar harus menanyakan alasannya. Bahkan Bong saja sampai menanyakan. Scene beralih ke markas bulan tersembunyi yang berafiliasi dengan kelompok kontraktor kriminal. Semuanya terbunuh. Apa kau serius? Tanya Gi Jong Ryun. Tolong tenanglah dulu tuan, jawab orang itu yang ditunjuk penasehat melaporkan. Katakan sejujurnya, kau adalah mata-mata asosiasi naga langit kan? Tanya Gi Jong Ryun yang geram. Tuan, kenapa Anda jadi menuduhku? Saut orang itu. Pikirkan bagaimana nasibku jika hal ini dilaporkan pada asosiasi. Pungkas Gi Jong Ryun dengan geramnya. Mendengar hal itu orang utusan itu berpikir dalam hati. Sialan, siapa sangka bulan hitam Iljo akan mengalahkan para ahli bela diri itu. Meskipun banyak kabar bahwa bulan hitam sangat kuat, tapi apakah memang seperti itu? Kemudian Gi Jong Ryun dengan geramnya meremas sandaran kursi dengan tidak sadar mengeluarkan jurusnya. Hingga hancur dan mengeluarkan asap. Lihat hal itu orang utusan itu berpikir dalam hati. Apapun itu, dia memang nyatanya terlalu kuat. Aku harus memberi alasan untuk menahan situasi ini. Yang kemudian lanjut berkata, Tuan. Apalagi, saut Gi Jong Ryun yang geram. Karena situasinya sudah berat sebelah, kita tidak boleh membiarkannya tetap begini. Ujar orang itu yang menjadi utusan. Kau pikir aku bodoh? Pikirkanlah sesuatu, imbu Gi Jong Ryun. Untuk mengatasi ini secepat mungkin Anda harus turun tangan secara langsung tuan. Ku yakin kondisi mereka saat ini juga sedang terluka. Anda hanya perlu memberi sentuhan akhir pada ketuanya. Ujar orang itu. Kau memintaku memasuki wilayah itu. Itukah yang kau sebut rencana? Tanya Gi Jong Ryun dengan geramnya. Hanya itulah satu-satunya pilihan kita. Ku yakin atasan akan menanyakan peran Anda pada peristiwa ini, jadi Anda perlu meraih sebuah prestasi. Jawab orang itu. Aku butuh waktu melakukannya, meskipun sekeroco apapun mereka, akan kuhancurkan berkeping-keping. Ujar Gi Jong Ryun. Chapter sedikit bergeser kembali di sebuah kedai minuman. Aku penasaran, apa wakil ketua mengajari mereka bela diri lain? Tanya Jung Ang. Aku tidak mengajari mereka hal-hal tertentu, aku hanya memperkokoh dasarnya. Jawab Chun Il Sang. Tingkat belajar mereka terlalu cepat. Ujar Jung Ang. Mendengar hal itu Chun Il Sang berpikir dalam hati. Tuan Jung Ang sebelumnya memiliki pendapat yang sama denganku. Meskipun semenjak hari penculikan itu aku tidak merasakan perubahan apapun dari anak-anak, tapi tetua menyebutkan sesuatu. Kemudian Chun Il Sang teringat saat tetua berkata, kau harus memeriksa tenaga dalam mereka setiap hari. Lihat kondisi mereka sekarang, mereka akan mengalami ledakan perkembangan yang harus kau amati. Apa mungkin naga terbang yang mengajari mereka sesuatu? Kudengar dia mengawasi murid-muridnya walaupun setelah pensiun. Ujar Jung Ang. Entahlah, aku sudah lama tidak menemuinya, rasanya segan menemuinya setelah pensiun, saut Chun Il Sang. Aku pun merasa sama, imbuh Jung Ang. Yang kemudian lanjut berkata, aku tak pernah menyangka akan secemas ini karena pertumbuhan seseorang yang terlalu cepat.
Kurasa memang kita memiliki murid yang hebat. Kita harus mengajari mereka dengan benar, karena mereka bisa jadi kandidat orang penting di Asosiasi Naga Langit ke depannya, ujar Chun Il Sang yang tertawa bersama Jung Ang. Kita harus membantu kesuksesan mereka, saut Jung Ang. Chapter beralih kepada anak-anak MC kita yang berjalan setelah belajar di akademi. Kak, bukankah rasanya aneh? Tanya Gung Myung. Apanya? Tanya balik Gung Hyun. Master Chon juga menanyakan hal yang sama. Seperti yang ditanyakan Master pertama, yang penasaran kita belajar sesuatu yang spesial dari Master sebelumnya dan Master Chon. Ujar Gung Myung. Apa mungkin karena ajaran kakek kembar itu? Tanya balik Gung Hyun. Terkadang juga mereka sangat aneh. Kenapa kita disuruh merahasiakan mereka? Tanya Gung Myung. Hubungan master dan murid memang sangat sensitif. Harus ada izin dari orang tua dulu. Ujar Gung Hyun. Masa cuma karena itu minta dirahasiakan? Tanya Gung Myung. Memang karena apa lagi? Tanya balik Gung Hyun. Tapi bela diri mereka paling menarik dari yang lain ya? Tanya Gung Myung. Iya, lonjakan tenaga kita juga sangat pesat. Jawab Gung Hyung. Yang kemudian lanjut berkata, ayo cepat jalan. Namun tiba-tiba perjalanan mereka telah ditunggu oleh kakek kembar. Cepat kemari, kenapa kalian sangat lama? Tanya kakek kembar. Kakek, seru Gung Hyun dan Gung Myung serempak berlari. Yang tanpa disadari oleh mereka telah diikuti oleh naga terbang Moon Wo yang menguntit diam-diam. Kakek, siapa mereka berdua? Tanya Moon Wo dalam hati. Terlihat kakek kembar bersama anak-anak MC kita melakukan latihan gabungan bersama dengan bergandengan tangan. Gung Myung mau mencobanya kali ini? Tanya kakek kembar. Mau, jawab Gung Myung. Yang kemudian Gung Myung melompat terbang dengan saluran energi Ki dari kakek tua kembar. Sekarang giliran Gung Hyun, ujar kakek kembar lagi. Baik, saut Gung Hyun. Gung Hyun pun melakukan hal yang sama seperti Gung Myung dengan saluran energi Ki dari kakek kembar. Mereka pun terlihat bersenang-senang dengan latihannya. Scene beralih ke kediaman Yo. Terlihat ayah dari Jeon Myo sedang sibuk melukis. Apa kau menggambar retakan dinding? Tanya Jeon Myo yang tiba-tiba datang mengagetkan ayahnya. Jangan sembunyikan hawamu di sini. Apa kau sengaja merusak mahakarya ayahmu? Ujar ayah Jeon Myo. Mahakarya, pelayan usia 8 tahun masih bisa menggambar lebih bagus. Saut Jeon Myo. Kau tidak bisa menghargai sebuah seni. Kau tahu seberapa banyak orang yang ingin mengoleksi karyaku meskipun hanya ku gambar sebuah titik. Imbu ayah Jeon Myo. Aku akan mengakui gambarmu jika masih ada yang ingin beli saat keluarga kita bangkrut. Saut Jeon Myo. Jangan bicara dengan ada seperti itu. Ujar ayah Jeon Myo. Sekarang perkataanmu penuh dengan kontradiksi. Bukankah kau menyuruhku berkata jujur apa adanya? Imbu Jeon Myo. Saut ayah yang kesal, yang kemudian lanjut berkata, kau sudah kusuruh berhenti bersikap seolah-olah prajurit kan? Tahukah kau seberapa banyak uang yang kau habiskan sia-sia untuk itu? Bukankah sebagai orang yang ditunjuk sebagai penerusmu, aku harus memahami bagaimana prajurit hidup? Tanya Jeon Myo. Cukup, itu adalah amanahku dulu sekali. Mulai sekarang pikirkanlah saja pernikahanmu. Jawab ayah Jeon Myo. Sudah kubilang, aku tidak ingin dijodohkan. Ujar Jeon Myo dengan lantangnya. Cukup dengan omong kosong itu. Saut ayah Jeon Myo. Aku sudah mendapat calon suami yang berpotensi. Imbu Jeon Myo. Tahukah kau seberapa sulit mencari keluarga yang cocok untukmu? Aku sudah bicara dengan Yang Pyo. Ujar ayah Jeon Myo. Paman dari Hanam, tanya Jeon Myo. Ya, anak termudanya, dia sedikit sok akrab dan kurang dewasa, tetapi itu bisa diperbaiki. Saut ayah Jeon Myo. Di sisi lain Yang Pyo yang berjalan dengan anaknya menaiki sebuah tangga menuju suatu tempat. Ayah, seberapa jauh lagi sampai? Tanya anak Yang Pyo.
Jadilah pria yang tahu kesabaran. Jawab Yang Pyo. Yang penting adalah sifatnya yang baik hati. Ujar ayah Jeonnyo yang menceritakan kepada Jeonnyo. Di sisi lain, anak Yang Pyo berkata, apa yang kita lakukan di tempat mirip kuil Shaolin? Kenapa kau jodohkan aku dengannya? Kau tidak tahu seberengsek apa si Yang Ho. Ujar Jeonnyo dengan lantangnya. Kemudian beberapa saat di sisi lainnya, orang yang dibicarakan oleh Jeonnyo tiba di kuil Shaolin. Yang Ho terkejut saat melihat MC kita telah berada di sana. Dan kemudian berkata, kenapa ada orang ini? Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.